menyembah Tuhan, kita menaikkan Mars Sekolah Minggu. Berbeda dari dunia ini. Nah, adik-adik yang semangat memuji nama Tuhan, hari ini kita mau berani tampil beda.
pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Udah siap belum buat dengar firman Tuhan? Yaudah, yuk langsung aja kita simak video berikut. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Ayat hafalan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Nah, gimana adik-adik? Seru ya filmnya? Nah, Koko beri judul untuk firman Tuhan minggu ini adalah doa yang didengarkan. Ya, jadi gimana sih supaya doa kita didengar Tuhan? Nah, Koko menangkap ada 3 poin yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah doa dengan kerendahan hati. Ya, sama seperti Bartimeus. Kalau kita baca sama-sama di ayat yang ke-47. Di situ Bartimeus berkata dan berseru kepada Tuhan, ya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, di situ menunjukkan bahwa Bartimeus rendah hati, ya, tidak seperti murid-murid atau murid-murid Tuhan Yesus di pasal sebelumnya, ya, di pasal 9 kalau kita baca itu murid-muridnya sedang berebut, ya, siapa yang paling tinggi di antara mereka, seperti itu. Mereka sombong, dan orang yang sombong itu doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Tapi Bartimeus karena rendah hati, nah itu Bartimeus nanti akan didengar sama Tuhan, ya, doanya. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita mau didengar maka kita harus dengan rendah hati, ya. Itu poin pertama.
Kemudian poin kedua, doanya harus jelas tujuannya ya. Jadi kalau misalnya kita baca di ayat yang ke-51, itu Tuhan Yesus kan tanya ke Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu gitu. Nah, si Bartimeus jelas ya, dia bilang kepada Tuhan bahwa supaya aku dapat melihat, seperti itu. Jadi jelas tujuannya dan itu akan dijawab oleh Tuhan ya, pasti Tuhan bisa jawab lah. Nah, kemudian itu poin kedua. Dan poin ketiga yang terakhir adalah doanya harus disertai dengan iman kepada Tuhan ya. Sama seperti Bartimeus, dia dari awal itu disuruh diem sama orang-orang yang di sekitar dia ya, ketika dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, dan orang-orang banyak di situ menegur dia supaya dia diam gitu kan. Tapi Bartimeus tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan ya. Dan ketika Tuhan berhenti dan menyuruh murid-muridnya memanggil Bartimeus, Bartimeus langsung menanggalkan jubahnya. Ya, itu salah satu bentuk representasi bahwa si Bartimeus beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena jubah yang dipakai Bartimeus itu ibarat kata menandakan bahwa Bartimeus itu orang yang cacat, orang yang butuh bantuan, seperti itu. Nah, dia percaya, dia yakin imannya kepada Tuhan, bahwa setelah dia mendapatkan Tuhan, bahwa setelah dia meminta, dia akan mendapatkan apa yang dia minta, yaitu bisa melihat ya. Jadi dia langsung menanggalkan jubahnya dan dia percaya dengan iman yang penuh bahwa dia bisa melihat. Maka setelah dia berkata kepada Tuhan bahwa dia mau dapat melihat, maka Tuhan langsung berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu jugalah Bartimeus dapat melihat serta mengikuti Tuhan. Sekian cerita minggu ini. Sampai ketemu lagi di minggu yang berikutnya. Sampai jumpa. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik cari ya kata-kata tersembunyi dari susunan acak kata-kata ini. Ada 10 kata-kata yang berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar. Nanti kalau sudah ketemu, dilingkari atau digaris, nanti dikasih jawabannya ke guru-guru sekolah minggu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, inilah pemenang aktivitas ibadah online 4 September, yaitu Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya Jaden. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.